Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 lalu, warga kawasan Sabto Dadi Kapanewon Bantul dikejutkan dengan berita mengenai peristiwa penghabisan nyawa seorang gadis manis di sebuah kontrakan yang ada di sana pada tanggal 24 September 2024 silam. Salah satu yang terkejut adalah Sugiono, si penghuni baru dari rumah kontrakan tersebut. Namun berita itu juga menjadi jawaban dari pertanyaannya selama ini. Apa sumber bau anyir yang selalu muncul dari dalam kamar kosong di sebelah kamar yang dia tempati? Setelah kisah Feni Ere, terjadi lagi sebuah kisah kasus dari Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru terungkap setelah 6 bulan dari terjadinya penghabisan nyawa, dan korban juga ditemukan sudah berbentuk kerangka. Apa yang terjadi dan mengapa bisa begitu lama baru terungkap? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Disclaimer sobat, seluruh kronologi dalam video ini adalah kronologi sesuai yang diceritakan oleh pelaku kepada pihak kepolisian yang juga telah beredar di berbagai berita ya. Muhammad Raffi Ramadan atau sering dipanggil Opet oleh teman-temannya adalah seorang pemuda warga Donokerto, Kretek, Kabupaten Bantul. Usianya 24 tahun dan semasa sekolah dulu dia dikenal sebagai siswa yang cukup pandai, bahkan sempat menjadi ketua OSIS. Orangnya pendiam dan tidak banyak bergaul dengan sekitar. Hobinya bermain band dan juga bermain game online. Dia pernah menjadi gitaris dalam sebuah grup band yang dia bentuk bersama teman-temannya, dan untuk hobi main gamenya dia terus tekuni hingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatannya sekarang. Di mana dalam salah satu media sosialnya Raffi ini mengaku sebagai farming house item collector dan lucent trader. Sobat Mbak Tiwul yang juga gamers pasti paham banget ini. Jadi dalam pekerjaan ini Raffi bertugas untuk mengembangkan sebuah akun game, mengumpulkan koleksi-koleksi berharga di dalam game tersebut yang kemudian bisa dia jual melalui sebuah aplikasi online khusus game. Zaman sekarang pekerjaan online semacam ini memang sangat berkembang ya sobat. Selain pekerjaan dalam bidang game tersebut, Raffi juga bekerja paruh waktu sebagai customer service untuk sebuah perusahaan digital, di mana tugasnya adalah menerima komplain dari para user untuk kemudian dia lanjutkan komplain-komplain tersebut ke kantor pusat. Seluruh pekerjaannya tersebut bisa dia lakukan dari rumah, dan hal itu dia kerjakan sembari menyelesaikan kuliahnya di program sarjana jurusan manajemen Universitas Terbuka. Sudah beberapa waktu lamanya Raffi bersama ibunya tinggal di sebuah kontrakan sederhana yang berada di Sabto Dadi Kapanewon Bantul. Sedangkan rumah yang ada di Donokerto, Kretek, Bantul hanya dihuni oleh ayahnya Raffi saja. Mbak Tiwul tidak menemukan informasi yang menyebutkan bagaimana detail hubungan antara ayah dan ibu Raffi ya sobat. Namun yang pasti saat ini Raffi tinggal dengan ibunya saja di sebuah kontrakan. Mungkin kalau ada sobat Mbak Tiwul yang memiliki info tambahan mengenai hal ini, boleh komen ya. Selain dengan sang ibu, ternyata Raffi mengajak satu orang lagi untuk tinggal di kontrakan tersebut, di mana kamar di kontrakan itu cukup banyak ya sobat. Ada 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Jadi mungkin Raffi merasa kalau hanya tinggal berdua dengan ibunya akan terasa sepi, maka dia kemudian mengajak satu orang temannya, lebih tepatnya teman dekat atau kekasihnya sobat, seorang gadis manis bernama Enggal Dika Puspita atau biasa dipanggil Enggal. Enggal adalah seorang gadis berusia 23 tahun yang merupakan warga Melati Sleman. Wajahnya manis, pembawaannya ceria. Tampak nyata di dalam unggahan-unggahan media sosialnya jika gadis kelahiran 30 Maret ini adalah sosok yang menyenangkan dan banyak teman. Semasa SMP, Enggal dan keluarganya pindah dari Batam ke Yogyakarta dan menetap di Yogyakarta sampai sekarang. Dia merupakan lulusan dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Marsudirini Santa Maria, Yogyakarta. Enggal dikelilingi oleh banyak teman serta sahabat yang sayang dan peduli dengan dirinya karena pribadinya yang cukup terbuka dan juga menyenangkan. Sejak diajak oleh sang kekasih untuk tinggal bersama bertiga dengan calon ibu mertua, Enggal tidak keberatan. Mungkin karena pikirnya ada ibunya Raffi juga di sana ya.
Dan kepada pihak ketua RT mereka mendaftarkan Enggal sebagai anggota keluarga, sehingga saat itu pihak RT tidak mempermasalahkan mereka bertiga untuk tinggal di kontrakan tersebut. Beberapa lama tinggal di kontrakan itu, para tetangga kanan kiri mulai sering mendengar keributan dari dalam rumah Raffi, seperti suara benturan, suara pintu dibanting, dan suara-suara ribut lainnya. Tapi saat itu para tetangga merasa sungkan untuk menanyakannya langsung kepada keluarga Raffi. Jadi suara ribut-ribut itu hanya menjadi semacam bahan omongan atau rasan-rasan warga sekitar. Gong pertama dari keributan tersebut adalah ketika sang ibu memutuskan untuk keluar dari kontrakan. Menurut ketua RT setempat, sang ibu keluar karena sering tidak cocok dengan Raffi anaknya. Sehingga sejak sang ibu keluar dan pindah ke kosan lain, di dalam kontrakan Raffi hanya tinggal berdua dengan Enggal. Berbagai pekerjaan rumah tangga pun mereka bagi berdua. Bergantian mereka untuk memasak, mencuci piring, dan bersih-bersih rumah. Semua tampak berjalan lancar sampai terjadilah sebuah tragedi yang sama sekali tidak terduga di hari Selasa 24 September 2024 pagi hari. Sekitar pukul 9 pagi, Raffi dan Enggal sudah memulai aktivitas harian mereka. Enggal memasak dan bersih-bersih rumah, sedangkan Raffi bantu-bantu cuci piring. Pagi itu, Enggal menggoreng beberapa butir bakso. Sembari menunggu baksonya matang, Enggal pergi mengambil sapu dan mulai menyapu setiap sudut rumah. Baksonya dia tinggal di atas kompor, karena Enggal berpikir saat itu ada Raffi yang sedang cuci piring di dekat kompor. Jadi aman lah, si bakso gak bakal gosong. Namun ternyata sobat, setelah selesai menyapu, Enggal kembali ke kompornya dan melihat si bakso sudah menghitam karena gosong. Tidak dibalik oleh Raffi tadi, padahal pemuda tersebut berdiri di dekat kompor. Enggal pun menjadi emosi saat itu melihat baksonya yang sudah gosong. Dia kemudian menghampiri Raffi dan memarahinya perihal bakso yang gosong. Enggal juga memukul Raffi menggunakan gagang sapu sebanyak 5 kali sampai pemuda tersebut ikut menjadi emosi. Raffi langsung berbalik badan menghadap Enggal dan tiba-tiba saja kedua tangan Raffi dengan cepat menjerat leher Enggal sobat. Enggal saat itu tidak sempat menghindar. Dia hanya bisa meronta dan memberikan kode tangan seperti orang meminta maaf, memohon ampun, memohon agar Raffi menghentikan jeratan tangannya. Melihat hal tersebut bukannya jatuh iba, Raffi malah semakin mengencangkan jeratannya lagi dan busa mulai mengalir keluar dari mulut Enggal. Wajah gadis manis itu juga sudah mulai membiru sobat. Raffi masih merasakan denyut di leher Enggal, namun semakin lemah. Jeratan masih tidak dia lepas, tapi malah semakin kencang dia tekan leher sang gadis. Sampai akhirnya nadi tersebut hilang, tidak lagi berdetak. Tubuh Enggal pun terjatuh setelah jeratan tangan Raffi dilepaskan. Enggal harus kehilangan nyawanya di pagi itu. Raffi yang seperti sudah tidak memiliki hati lagi itu membawa tubuh Enggal ke sebuah kamar yang ada di pojok rumah, kemudian menutupinya dengan sebuah jas hujan. Namun setelah itu tubuh Enggal dipindahkan lagi ke kamar di sebelahnya dan ditutupinya dengan selimut. Begitu saja dia letakkan tubuh korbannya. Raffi melanjutkan hidup di kontrakan tersebut seperti tidak pernah terjadi apapun. Dan untuk menutupinya lagi, Raffi mengeluarkan SIM card Enggal dari HP gadis tersebut, menjual HP-nya dan memasang SIM card Enggal di HP Raffi. Kemudian dia berpura-pura menjadi Enggal dengan terus membalas pesan-pesan yang masuk ke nomor gadis itu, termasuk pesan-pesan dari sahabat serta dari keluarganya. Jadi sama sekali tidak ada yang mengira bahwa Enggal sebenarnya sudah tiada sobat. Kurang lebih 2 minggu kemudian, bau kurang sedap mulai muncul dari tubuh Enggal. Raffi pun kemudian pergi dari kontrakan itu dan memilih tinggal sementara di kontrakan seorang teman yang berada di Condong Catur. Tubuh Enggal yang mulai membusuk tetap dia tinggal di dalam kamar kontrakan. Tetangga sebenarnya mulai mencium aroma yang kurang sedap juga dari arah kontrakan, tapi mereka mengira bahwa itu adalah bau dari bangkai-bangkai hewan bekas kurban sebulan lalu. Tidak ada yang berpikir aneh-aneh sama sekali sobat. Ditambah lagi ventilasi rumah kontrakan itu sangat sedikit yang mengarah keluar, jadi bau tidak terlalu kencang.
Pada tanggal 7 Desember 2024, Raffi kembali mengunjungi kontrakannya. Dia bermaksud untuk membersihkan kamar dan rumah kontrakan karena masa sewa sudah habis sejak bulan November. Dan dia melihat jika tubuh sang kekasih sudah mulai menjadi kerangka. Raffi pun memasukkan kerangka tersebut di sebuah kantong sampah besar berwarna hitam dan membawanya ke kontrakan temannya di Condong Catur tadi. Tapi sang teman keberatan karena bau kurang sedap timbul dari dalam kantong tersebut. Sekali lagi, Raffi ini dikenal oleh teman-temannya sebagai pribadi yang pendiam dan lembut dalam bertutur kata ya sobat, sehingga tidak ada yang curiga sama sekali dengan isi kantong sampah tersebut. Raffi kemudian membawa kantung sampah itu ke sebuah losmen di Kaliurang dan di sana dia membersihkan kerangka tersebut. Untuk selanjutnya dia bawa dan dia simpan tulang belulang yang sudah bersih ke rumah sang ayah di Donotirto, Kapanewon, Kretek, Bantul. Mungkin saat itu bau sudah hilang sehingga juga tidak ada yang mencurigainya sampai detik itu. Sisa pakaian Enggal dan koper Enggal juga dia bawa ke rumah sang ayah, kemudian dia bakar barang-barang tersebut seperti pakaian yang sudah dipakai korban, selimut, mantel, rambut, berkas-berkas, boneka, dan berbagai aksesoris milik Enggal. Dia sembunyikan dalam kobaran api untuk menghilangkan barang bukti. Berbagai pesan dan media sosial Enggal juga masih terus dia kelola, masih terus berpura-pura menjadi Enggal. Gaya bahasa yang dia gunakan untuk membalas pesan juga sangat mirip dengan gadis itu, hingga teman-teman serta keluarga tidak ada yang menyangka Enggal sudah tiada. Ketika ada yang menanyakan keberadaan Enggal kepadanya, dia akan menjawab dengan enteng bahwa Enggal sudah bekerja di luar negeri. Bahkan Raffi ini juga sudah memiliki kekasih baru loh sobat, seolah benar-benar sudah move on. Namun yang namanya bangkai, baunya akan tetap tercium ya, dimana sahabat-sahabat Enggal ini mulai merasa heran. Kenapa gadis itu sama sekali tidak pernah kelihatan batang hidungnya dimanapun, tapi kendaraannya masih terus dipakai sama Raffi. Teman-teman mulai curiga dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2025 mereka pun melaporkan kecurigaan mereka ke Polres Bantul, di mana mereka menceritakan di sana kecurigaan jika sahabat mereka yang bernama Enggal Dika Puspita menghilang, tapi motornya masih dipakai oleh kekasihnya sampai saat itu. Dengan cepat tim kepolisian pun memburu Raffi. Mereka ingin menanyakan perihal kecurigaan teman-teman Enggal kepadanya. Dan saat ditemui oleh pihak kepolisian di rumahnya, pria bertubuh kecil itu tidak lagi bisa mengelak sobat. Akhirnya dia pun mengakui seluruh perbuatannya kepada Enggal 6 bulan yang lalu. Dia pun membawa tim kepolisian ke rumah ayahnya dan menunjukkan kantung sampah besar hitam yang masih dia simpan yang berisi tulang belulang sang kekasih. Dan akhirnya Raffi pun diamankan pihak kepolisian, sedangkan tulang belulang tersebut dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Tentu semua menjadi terkejut dengan berita ini, apalagi pihak keluarga Enggal yang sama sekali tidak menyangka anak mereka akan pergi begitu cepat. Seperti arti nama dari Enggal sendiri, yaitu cepat. Meskipun masih menunggu hasil tes DNA terhadap kerangka tersebut, namun Pak Didi, ayah dari Enggal, telah merasa yakin bahwa itu adalah kerangka putrinya tersayang. Beliau terus melakukan doa bersama kerabat dan teman-teman demi ketenangan dari anaknya yang telah pergi mendahulunya. Sejak berita ini menjadi viral, banyak testimoni dari para netizen yang kenal dengan si pelaku yang mengaku tidak percaya jika Raffi begitu tega melakukan penghabisan nyawa karena pribadinya yang dikenal pendiam dan lembut sobat. Tapi memang ya, dalamnya hati seseorang benar-benar tidak ada yang tahu. Sampai saat ini tim kepolisian juga masih mendalami kasus ini, masih menunggu hasil tes DNA dan juga kemungkinan akan dilakukan tes kejiwaan kepada Raffi. Untuk sementara, atas tindakan yang dilakukannya, Raffi dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun. Bagaimana sobat? 15 tahun itu kelamaan atau kurang nih? Jangan lupa tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Sekian dulu kisah kasus dari Bantul ini sobat. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Dan semoga Enggal Dika Puspita diampuni segala kesalahan serta diterima semua amalnya. Juga semoga pelaku mendapat hukuman yang benar-benar setimpal. Amin.
Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.